Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Selasa tanggal 6 Mei 2025. Puji Tuhan kita masih dapat bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita masih dalam pembahasan seminggu bersama Abdi Allah dari Yehuda hari yang ke-6 dengan judul renungan Berakhir Tragis. Firman Tuhan kami ambil dari kitab 1 Raja-Raja 13 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan, dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Setiap orang rindu jika akhir hidupnya ditutup dengan manis. Namun sayang, tidak sedikit orang yang hidupnya berakhir tragis. Salah seorang yang hidupnya berakhir tragis adalah Abdi Allah dari Yehuda. Mari kita melihat 3 hal berikut yang menjelaskan tragisnya akhir kehidupan si Abdi Allah dari Yehuda tersebut. Seekor singa menewaskannya. Dari mana datangnya singa tidak dicatat oleh Alkitab, tetapi itu pasti atas izin dari Allah sebagai hukuman dari Allah. Dengan membiarkan dirinya dibujuk oleh nabi tua itu, padahal ia seharusnya hanya bertindak berdasarkan perintah Allah yang dinyatakan dengan jelas. Ia melakukan dosa yang berujung pada kematian. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu, yang berarti singa itu tidak mengganggu atau menerkam orang-orang yang lewat di tempat itu. Bahkan keledai tunggangan si Abdi Allah itu pun tidak diapa-apakan oleh singa itu. Ini menjelaskan bahwa memang kedatangan singa tersebut hanya diperuntukkan bagi menghukum si Abdi Allah. Bisa dikatakan ini terbilang tragis bagi Abdi Allah tersebut. Tak butuh waktu lama. Kata setelah di ayat yang ke-23 menjelaskan sebuah tindakan yang berkelanjutan. Sekalipun ada beberapa tindakan yang berurutan yang disebut di sini, namun terlihat bahwa itu tidak menunjuk waktu yang lama. Makan dan minum, mempelanai keledai, pergi dan berada di tengah jalan, lalu diterkam singa. Bisa dikatakan terjadi dalam waktu yang singkat. John Gill menegaskan bahwa kejadian ini tidak jauh dari Betel. Waktu pelayanan yang pendek dan perubahan keadaan yang begitu cepat dari keberhasilan ke kegagalan sungguh tragis. Orang-orang mengabaikan mayatnya. Dikatakan bahwa mayat Abdi Allah itu tercampak di jalan, dan orang-orang yang melewati jalan itu hanya melihatnya saja. Kalau tidak ada orang di jalan itu dan mayat si Abdi Allah tetap tercampak di situ, tentu hal ini tidak mengherankan. Tetapi menjadi hal yang mengherankan kalau kemudian orang-orang yang melewati tempat itu hanya melihatnya saja dan tidak ada yang mau mengurusi mayatnya. Mereka hanya menyebar berita itu di kota di mana si nabi tua berada. Apakah orang-orang itu takut kepada singa tersebut? Ya mungkin saja. Tetapi kenyataannya singa itu hanya diam saja di samping mayat Abdi Allah itu. Sungguh pemandangan yang tidak menyenangkan. Sudah seharusnya kita mengucapkan syukur bisa memulai pelayanan dengan baik, karena kita melakukannya berdasarkan perintah Allah. Namun yang lebih penting daripada itu adalah kita senantiasa berpegang pada perintah Allah di dalam melakukan pelayanan dan menjalani kehidupan ini. Sekali kita tidak lagi menjadikan perintah Allah sebagai dasar pelayanan hidup kita, maka kita akan menerima teguran dari Allah.
Tragisnya, kalau teguran itu sangat keras hingga merenggut nyawanya. Oleh sebab itu, tetaplah berpegang pada perintah Allah. Kata-kata bijak. Yang menjadikan akhir yang tragis dari hidup seseorang adalah dia tidak lagi hidup berdasarkan firman Allah. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, beriku kemampuan untuk senantiasa menjalani kehidupan yang benar, sehingga akhir hidupku akan berbuah manis. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.